Halo, namanya siapa? Mona Juliana Gultom, Kamu ada dari departemen mana? purchasing. Biasanya job desk-nya apa, Kak? Job desk aku itu biasanya buat PO, receipt. Jika kalau barangnya sudah datang, ntar aku cek-cekin, baru cekin invoice-nya yang sudah datang. Kamu kalau di kantor biasanya dipanggilnya apa ya? Ada panggilan khusus nggak? Nggak ada sih, Mona aja. Yakin? Yakin. Soalnya aku dengar ada panggilan Monce loh. Oh, itu untuk orang-orang beberapa orang aja sih. Oke. Kamu udah berapa lama join di Chat Om? Hampir mau 4,5 sih kayaknya. 4,5. Wah, lama juga ya. Iya. Boleh diceritain dikit dong, kayak awal Kamona masuk Jetcom tuh gimana gitu? Aku awalnya itu masuknya masih single dan sekarang sudah punya baby satu. Di sini menyenangkan sih, apalagi di departemen aku itu ada punya senior yang udah ibu-ibu, jadi bisa tukar pikiran masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, keluarga, bahkan anak gitu. Iya. Kalau di departemen Kamona sendiri, kira-kira siapa tuh yang punya sosok paling keibuan? Keibuan itu kayaknya semua ya, karena di departemen aku tiga-tiganya udah kita 4 cewek, semuanya ibu semua, dan ada yang punya rata-rata umur babynya samaan dengan aku, jadi bisa tukar pikiran. Pertama itu yang keibuan banget itu namanya Bu Irma. Halo Ibu Irma. Baru yang kedua Bu Dede. Nah yang ketiga ini si Ibu Dorin tapi masih baru karena babynya kayaknya masih 3 bulanan deh gitu. Jadi kita bahasnya itu sehari-hari, bukan masalah kerjaan aja, jadi kita kadang masalah keluarga, anaknya udah bisa apa aja, baru mereka akan cerita, oh iya aku sakit, minum apa ya, gini-gini, pokoknya semuanya deh kita bicarain. Iya. Kamona sebagai ibu muda yang masih bekerja nih dan ngurus anak, kira-kira tantangannya apa sih gitu kalau di kantor? Kalau di kantor bagi waktu sama anak, apalagi terutama kalau misalnya anak sakit ya, itu sih kita jadi resah, ngerjain juga kayak aduh gimana ya, gitu-gitu sih palingan. Tapi aku dengar-dengar kayak ada yang bilang nih, kayak Kamona meskipun mesti harus sibuk ngurus anak dan segala macam ya kan, tapi tetap bisa perform dengan baik gitu. Kira-kira boleh nggak dibagi tipsnya, kayak gimana sih supaya bisa jadi working mom yang tapi tetap bisa bagi waktu dengan baik, itu gimana caranya gitu? Yang pertama, kalau aku prinsipnya gini sih, kalau misalnya kita nggak kerja, kita kan juga harus hidupin anak kita nih, yang pertama. Tapi kita di sisi lain juga kita harus bisa mengatasi kayak anak sakit itu, ya pokoknya kita tetap di kantor itu cek-cek, atau kan sekarang apalagi ada video call atau telepon gitu, itu bisa sih menurut saya. Kalau misal cuman kayak anaknya masih tipe kalian masih demam atau pilek, kalau misalnya udah melebihi itu mungkin kita bisa ngambil cuti. Hal apa sih yang paling menginspirasi Kamona untuk bekerja? Kalau menginspirasikan, jujur ya, karena udah terbiasa bekerja, tiba-tiba nggak bekerja, itu kayaknya nggak bisa. Karena udah pernah, karena aku waktu single pernah gitu mencoba untuk, coba deh kayaknya berapa bulan nggak kerja dulu, itu nggak enak banget sih menurut aku gitu sih. Apalagi kalau misalnya udah biasa, kita mempunyai uang sendiri gitu, apalagi pasti sesuatu bisa beli dengan sendirinya. Tapi kan kalau misalnya kita memang kita dikasih suami, tapi kita kan harus memperhitungkan segala sesuatunya gitu sih. Oke, kita masuk ke hobi deh. Kira-kira kalau ibu-ibu muda kayak Kamona gitu tuh healingnya ngapain sih? Healingnya, oke, apa? Ini sih yang pasti buka handphone, lihat e-commerce, beli mainan anak, baju anak, itu paling itu sih paling ya healingnya. Itu padahal yang sebenarnya mainan anak itu besoknya udah rusak, tapi mama-mama tetap akan beli setiap bulan. Ngomong-ngomong soal mainan nih, katanya ada yang ngasih tahu nih, katanya Kamona tuh sering banget kayak suka kebawa mainan anaknya di dalam tas. Itu tanggapannya gimana tuh, coba diceritain? Jadi
kan untuk saat ini aku membatasi anak aku untuk main gadget. Nah, ketika pulang kerja, anak aku itu mikir gini, aku kalau minta makan pasti mamaku akan ngasih gadget. Nah, ya udah dia akan mengubek-ubek tas aku. Nah, mainan nanti dia akan masukin mainannya, baru handphonenya diambil gitu. Makanya selalu mainan ke bawah di tas aku. Kayak gitu. Ada nggak pengalaman lucu atau apa yang selalu terngiang-ngiang, kadang-kadang lagi kerja tiba-tiba kayak pengen aja senyum-senyum sendiri kayak ingat anak gitu, atau apa, ada nggak kira-kira? Pasti sih setiap anak ada ya, apalagi kalau anak-anak umur yang sekarang itu pasti ada aja kelakuannya yang selalu baru tiap harinya. Tiap hari ada kelakuan yang baru, ngocehannya, tangisannya, ataupun omongannya yang baru. Tiba-tiba pulang-pulang dia udah bisa bilang bau asem. Anak kecil bilang bau asem. Aduh, itu sih kayak gitu pas lucunya gitu. Kalau tadi udah ngomongin soal anaknya Kamona, karena ini temanya Hari Ibu. Nah, sekarang coba Kamona ceritain kayak gimana hubungan Kamona sebagai anak gitu. Hubungan Kamona sama ibunya tuh kira-kira gimana? Kedekatannya seperti apa? Kebiasaan khusus kayaknya nggak begitu, karena aku udah punya anak, yang diurusin dia sekarang cucu ya. Kalau dulu masih single ataupun belum punya anak, dia masih ngurusin aku, tapi sekarang bingung jawab ibu apa karena dia udah ibu aku udah ke cucu jatuhnya gitu, apa cucu gitu. Oh, ibunya Kamona sendiri dulu kerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga sih, setelah udah punya anak dia ibu rumah tangga. Oke, buat mamaku yang di rumah, semoga panjang umur, selamat Hari Ibu juga, semoga selalu sehat dan bahagia, dilindungi Tuhan. Buat ibu-ibu yang masih muda-muda, selalu semangat, sabar, selalu bahagia karena untuk jagain anaknya, untuk ngurus anaknya. Thank you Kamona. Oke. Udah mau di-interview. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu di dunia. Terima kasih. Yeay.